Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Warren dan Wright. Pembahasan ya yang kita bahas kali ini adalah konsep dasar serta pengertian Warren dan Wright. Lalu ada manfaat penerbitan Warren dan Wright bagi perusahaan dan investor ya. Kemudian ada model penentuan harga Warren dan Wright. Lalu ada dampak dilusi dari penerbitan Wright. Lalu juga ada Warren dan Wright sebagai alternatif pendanaan perusahaan. Nah, saya lanjut mengenai konsep dasar serta pengertian Warren dan Wright. Nah, kalau tadi sebelumnya kita udah membahas mengenai ada saham, ada obligasi ya. Saat ini produk investasi yang ada di bursa yang dibahas yaitu Warren dan Wright. Ini kategorinya adalah derivatif ya. Jadi Warren itu ya biasanya diterbitkan sebagai pemanis ketika emiten tersebut menerbitkan obligasi atau saham. Dengan menjual obligasi atau saham yang diberikan Warren, tentunya akan lebih menarik minat investor untuk membelinya. Nah, jadi misalnya nih kita membeli saham yang baru IPO ya, baru menerbitkan sahamnya di bursa, lalu diberikan Warren. Nah, Warren ya. Jadi Warren itu ya jadi seperti surat berharga ya, tapi dia diterbitkan sebagai pemanis ya dalam pasar menerbitkan saham. Jadi investor pemegang Warren tidak memiliki hak suara karena surat berharga tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan perusahaan seperti halnya saham, dan pemegang Warren tidak berhak untuk mendapatkan dividen apabila perusahaan yang menerbitkannya memberikan dividen. Jadi, nah untuk Wright ya atau mungkin dalam bahasa Indonesianya HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi Wright ini ya merupakan hak yang diberikan kepada pemilik saham untuk membeli tambahan penerbitan saham yang baru. Jadi Wright diberikan kepada pemegang saham lama sehubungan akan diterbitkannya saham baru atau Wright issue. Jadi misalnya ada perusahaan yang ingin Wright issue jadi menerbitkan saham baru, nah, maka pemegang saham lama ini ya ada right-nya kan untuk membeli saham yang akan diterbitkan. Jadi itu ya. Jadi pemegang saham lama memiliki hak lebih utama untuk saham baru yang akan diterbitkan oleh perusahaan. Jadi right itu diperdayakan di bursa seperti halnya instrumen investasi saham dan Warren juga. Investor yang ingin bertransaksi right harus memperhatikan jangka temponya. Hal ini dikarenakan Wright mempunyai jangka tempo dalam jangka pendek. Nah, jadi Warren dan Wright itu ya ada jangka waktunya ya, jangka temponya. Jadi ini sebetulnya lebih kompleks ya dibandingkan dari saham dan obligasi ya. Pengaruh Warren terhadap saham. Perusahaan yang menerbitkan Warren harus bersedia menerbitkan saham baru apabila pemegang Warren melaksanakan haknya. Ketika suatu Warren dilaksanakan haknya, maka investor akan membeli saham dari perusahaan penerbit. Maka jumlah saham yang beredar menjadi bertambah. Nah, jadi tadi yang Warren tadi ini dilaksanakan haknya karena bisa membeli saham ya sesuai dengan haknya ya. Peningkatan jumlah saham yang beredar dengan asumsi laba bersih tetap ya akan membuat laba bersih per saham atau earning per share ya, menurun karena laba bersih perusahaan terbagi dengan jumlah saham yang lebih banyak. Nah, tadi kalau ada investor yang melaksanakan haknya, jadi atau bahasa lainnya ada menebus menebus Warrennya, maka perusahaan tadi menerbitkan saham baru. Nah, sehingga perhitungan untuk earning per share ya, laba bersih per saham ya dapat menurun karena jumlah saham beredarnya bertambah. Faktor yang mempengaruhi harga Warren. Nah, kita lanjut ya membahasnya ya. Jadi ada apa nih misalnya potensi meningkatnya harga saham. Jadi ketika kita memiliki Warren ini kan akan mengikuti induknya yaitu induknya saham. Nah, jadi makanya tadi kan untuk memahami Warren ini kita sebelumnya harus memahami dulu tentang saham. Karena Warren ini akan mengikuti induknya itu sahamnya. Seperti itu. Jadi kalau harga sahamnya naik, berarti potensi untuk
warrant-nya juga naik karena kalau kita mengeksekusi ya, orang pemilik warrant bisa mengeksekusi sahamnya, nah dia akan mendapatkan harga yang sudah naik di bursa. Itu. Jadi potensi meningkatnya harga saham. Jatuh tempo warrant. Nah, semakin lama jatuh tempo warrant, maka akan semakin menambah peluang bagi harga saham untuk naik. Jadi misalnya kalau jatuh tempo warrantnya masih 2 tahun lagi atau setahun lagi ya, ini kita berarti bisa berharap bahwa nanti saham yang kita tebus naik harganya. Nah, mengapa demikian? Karena dalam warrant ini kan sudah tertulis kita bisa menebus di harga berapa. Misalnya katakan di harga 1.000 ya, kita bisa tebus di harga 1.000. Nah, kalau misalnya jatuh temponya mungkin setahun lagi dan dalam setahun kita berharap harga sahamnya misalnya 500. Nah, berarti kita kan membeli dengan harga 1.000. Nah, jadi kita ada keuntungan itu kan selisihnya. Itu kira-kira ya gambarannya. Nah, ini tadi harga pelaksanaan warrant. Nah, investor perlu mencermati harga pelaksanaan warrant. Karena bila harga pelaksanaan cenderung rendah, maka semakin besar kemungkinan warrant semakin bernilai. Nah, tadi misalnya tadi harga pelaksanaannya, misalnya harga pelaksanaan warrant 1.000, berarti kita berhak untuk membeli harga sahamnya 1.000 melalui emitennya, melalui penerbitnya. Nah, walaupun di bursa tadi harganya 500. Nah, itulah salah satu keuntungan warrant karena kita bisa menebus di harga yang lebih murah dari bursa. Tapi bagaimana kalau harganya turun? Nah, itu tadi ya. Jadi kita ya mungkin tidak menebus ya kalau misalnya harga sahamnya lebih turun ya, seperti itu. Tapi dengan mungkin jarak temponya mungkin agak lama, mungkin tadi setahun atau 2 tahun, nah kita bisa menunggu nih ya, mungkin harga sahamnya meningkat. Lalu kita akan membahas mengenai tujuan diterbitkan right. Tadi right ya. Right pertama yaitu agar pemilik saham yang lama ya tetap mempertahankan porsi kepemilikan atas perusahaan. Nah, jadi pemilik saham lama ini tetap mempertahankan porsinya. Contoh misalnya begini, ketika Anda atau rekan ya, teman-teman memiliki suatu saham ya, misalnya sekian persen ya, misalnya katakan 1% deh ya, misalnya ya. Nah, kemudian perusahaan itu right issue menerbitkan saham baru. Nah, apabila teman tadi tidak beli sahamnya, maka porsinya akan turun menjadi kurang dari 1%. Kenapa? Karena ada tambahan saham baru. Nah, dengan adanya right atau hak memesan efek terlebih dahulu, maka pemilik saham lama dapat mempertahankan porsinya karena dia memiliki hak untuk membeli. Seperti itu. Jadi mempertahankan porsi kepemilikannya. Nah, juga yang kedua, ya, untuk menghindari penurunan nilai kekayaan pemilik saham lama. Nah, jadi apabila misalnya ada saham baru nih ya, saham baru misalnya dijual lebih murah misalnya ya, atau harganya berbeda ya. Nah, apabila misalnya tidak beli kan mungkin harga saham yang lama ikutan turun gitu misalnya ya, karena right issue-nya harganya lebih rendah misalnya ya kan. Nah, dengan ikut membeli itu berarti menghindari penurunan nilai kekayaan. Jadi menghindari penurunan dari kepemilikannya seperti itu. Nah, ini ada tabel ya, rekan-rekan bisa perhatikan ya perbedaan right dengan warrant tadi ya. Mungkin sebagian udah kita bahas ya. Nah, jadi sebagai contoh mungkin proses penawarannya ya. Proses penawarannya untuk right ya ditawarkan kepada pemilik saham lama ya. Jadi kalau warrant ditawarkan kepada siapa saja yang berminat. Nah, itu deh salah satu contohnya ya. Nah, itu mungkin juga ada pelaksanaan jatuh tempo. Ya, kalau right dilaksanakan pada saat jatuh tempo. Tapi kalau warrant bisa dilaksanakan pada saat jatuh tempo atau setiap saat selama periode warrant. Seperti itu ya. Jadi ini untuk tabel perbedaan right dengan warrant ya. Dalam mempelajari right dan warrant ini perlu kita bahas juga mengenai dilusi. Dilusi itu apa ya? Jadi dilusi itu ya rekan-rekan ya. Jadi
perusahaan yang menerbitkan warrant dan right, terdapat kemungkinan terjadinya dilusi terhadap pemilik saham yang lama. Jadi penurunan gitu ya. Dapat dibagi menjadi 3 jenis dilusi ya. Pertama adalah dilusi persentase kepemilikan. Dilusi persentase kepemilikan ini terjadi karena warrant atau right yang dieksekusi, maka jumlah saham yang beredar dapat bertambah. Nah, jadi kalau apabila pemilik saham lama tidak ikut melaksanakan haknya, maka persentase kepemilikannya berkurang. Nah, itu dia tadi ya. Jadi penurunan persentase kepemilikan. Jadi dilusi yang persentase kepemilikan ini ya dapat dihindari. Jadi dengan ikut membeli ya saham baru yang dikeluarkan. Tadi melalui right atau tadi ya melalui eksekusi warrant. Kemudian ada juga dilusi harga pasar. Dilusi harga pasar terjadi karena harga saham setelah pelaksanaan right akan mengikuti harga teoritis saham baru. Jadi misalnya begini, biasanya untuk menarik minat ya, investor membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, bisa saja saham baru yang ditawarkan mungkin lebih murah harganya. Seperti itu. Kayak ini saya kasih gambaran misalnya, ada saham perusahaan A misalnya. Harga pasarnya mungkin 500 gitu, 500 ya. Misalnya ya, ini misalnya. Nah, apabila ada saham baru dikeluarkan harganya 600, tentunya investor akan berpikir, saya beli di pasar saja, harganya 500, kan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya saham baru ini ditawarkan mungkin 400, wah ini lebih murah nih, karena harga di pasar 500, tapi saham baru yang dikeluarkan harganya 400. Nah, seperti itu. Jadi mungkin saja ya, baik tadi ya ke dilusi harga pasar. Dilusi harga pasar jadi karena harga saham untuk pelaksanaan right akan mengikuti harga teoritis saham baru. Nah, karena saham baru tadi lebih murah, tentu saja ada harga teoritis yang mengikuti harga saham yang barunya. Harga saham lama tentu saja mengikuti harga saham yang barunya, harga teoritisnya. Seperti itu. Kemudian juga ada dilusi nilai buku dan earning per share. Dilusi nilai buku ya, itu karena dari laba per sahamnya terjadi karena jumlah saham yang beredar bertambah. Sehingga nilai pembagi pada perhitungan book value-nya atau earning per share-nya juga meningkat. Nah, jadi maksudnya nilai jumlah saham beredarnya kan bertambah ya. Jadi nilai buku atau dan laba bersihnya akan menurun. Seperti itu. Ya karena tadi ya, karena jumlah saham beredar kan earning per share ya, berarti laba per sahamnya. Karena pembaginya makin banyak, karena jumlah sahamnya besar ya, jadi akan menurun. Seperti itu. Demikian yang saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.